kroset. Ada orang yang di Arab sana atau di Dubai, kroset terbuat dari emas buat kulit. Haram aku. Tidak semua orang Arab sama kan? Tidak semua. Haram. Fayahrumul wudu awil usul min ibrik masnu'a min ad-dhahab wal fiddah. Diharamkan wudu atau mandi dari gayung atau kalau ada yang buat ember terbuat dari emas, drum terbuat dari emas, atau bak mandi terbuat dari emas. Karena emas ini kan dia itu tidak mengalami karat, beda dengan logam-logam yang lain. Karena orang lebih beda. Logam-logam yang kita pakai itu setidaknya ada partikel, kalau lagi panas dingin ada yang lepas dari situ masuk ke tubuh gitu kan. Nah, itu kalau mengendap lama bisa terjadi penyakit di dalam tubuh. Makanya ulama menganjurkan makan itu pakai tangan. Selain tangan itu mengeluarkan enzim untuk mempermudah melakukan tubuh itu untuk melakukan pembusukan kepada makanannya, jadi gampang dicerna. Nah, kalau pakai sendok yang terbuat dari logam, sedikit banyak ada partikel yang keluar dari sendok itu masuk ke dalam tubuh. Nah, orang-orang mau pakai emas dan perak karena nggak ada yang keluar, lebih soft, lebih bagus, tidak terjadi karat ya, soda. Boleh nggak? Boleh, cuma haram. Itu wudu dari wadah yang terbuat dari emas atau perak punya haram. Wal akal fil ina mimma dzikir. Begitu juga mau makan minum dari piring, dari gelas yang terbuat dari emas dan perak juga hukumnya haram. Wa in kana taharu minhu sahihah. Kalaupun dia wudu dari itu, wudunya sah, cuman haram. Karena alat yang dipakai itu tidak dibenarkan di dalam syariat. Begitu juga makan, walaupun makanannya halal, yang masuk ke perut halal, cuman dihukumin haram. Kenapa diharamkan? Disebut fatahrum lima fihi minal khuyala, karena di dalamnya itu ada khuyala. Khuyala itu kesombongan, keangkuhan. Di saat saudaranya masih banyak yang gak bisa makan, dia makan di atas wadah yang terbuat dari emas dan perak. Kan ini dari mulut ke mulut tersebar ya, lagi sekarang dia upload di sosial media. Ini menimbulkan rasa sombong. Aku lebih kaya dari orang lain. Orang pakai perhiasan untuk emas banyak-banyak di badannya, lihat aku makan aja dari piring dari emas. Ini dari emas. Jadi di batasan ini Islam melarang untuk membanggakan. Akan tetapi tadi ya, kalau seandainya gelasnya itu terbuat dari intan, permata, mutiara yang mahal, bahkan lebih mahal dari perak, emas, malahan nggak apa-apa. Ya, Pak. Alasan yang kedua, karena menghancurkan hati orang miskin. Kesenjangan sosial itu semakin lebar, karena orang-orang kaya semakin menjadi untuk memamerkan hartanya. Ini seperti tidak peduli di dalam kehidupan sosial bermasyarakat pada saudaranya yang masih di dalam garis kemiskinan, di bawah garis kemiskinan. Nah, kalau intan permata itu kan semua orang tahu zaman dulu ya.
Apalagi zaman sekarang yang tiruan itu kadang 100% susah untuk dibedakan, kecuali pakai alat atau orang-orang yang ahli aja yang bisa membedakan mana intan permata, mana kaca yang didesain persis seperti intan dan permata. Baik. Selanjutnya, wala anna minal aniyati al-mukhula, termasuklah yang diharamkan itu al-mukhula. Mukhula itu celah, zaman dulu pakai celah mata atau pakai tongkatnya ya. Kadang dari emas, kadang dari perak. Itu nomor. Terbuat dari emas atau tongkat. Wal mabkhara. Mabkhara itu tempat bukur. Kalau di Indonesia jarang ya. Kalau di Arab hobi pakai bukur. Jadi ada kayu bukur itu dibakar pakai arang, ada asapnya wangi. Di sana di acara-acara banyak pakai itu, di rumah-rumah pakai itu banyak. Jadi sebelum ada pewangi ruangan, zaman dulu mau pakai itu, sampai sekarang banyak yang lebih suka itu. Bahkan sekarang ada yang elektrik. Jadi lemarinya ditaruh bukur elektrik, pas dipakai satu baju itu semua wangi. Kalau yang mahal punya, hampir dicuci pun bau wangi bukurnya masih ada. Dan ada pilihan aroma wanginya ya. Nah kadang-kadang tempat bukurnya ini ada yang terbuat dari emas. Kalau yang warna emas banyak yang terbuat dari logam biasa ya, aluminium juga warna emas. Nah, ada yang asli dari emas itu tidak boleh juga hukumnya haram. Wal mil'aqah, mil'aqah ini apa sendok ataupun garpu. Wal miglama, miglama ini potong buku ya, dari emas, dari perak. Nah orang pak, kalau orang-orang kaya kan karena kebanyakan emas, nah, pakai ini semua dari emas supaya steril. Kalau dari logam biasa kan terkadang ya karatan. Itu beli potong buku udah berapa banyak? Kenapa diganti? Karena udah karat kan. Mau beli buku. Wadharful finjan, tutup, kadang tutupnya apa namanya gelas tutupnya dibuat dari emas atau perak, apa juga. Wal khilal, tusuk gigi. Nah, tusuk gigi ini nggak dibuang kalau dari emas ya, dibuang mahal. Tusuk gigi, yang dulu ada yang raja-raja dulu. Buat ibrah, begitu juga jarum nggak boleh dari emas atau perak. Wal busyut, sisir nggak boleh juga. Fayahrumu isti'malu jami'i dzalika idza kana min dhahabin aw fiddah. Maka diharamkan memakai semua itu kalau terbuat dari emas ataupun perak. Berdasarkan hadis sahih diriwayatkan Hudzaifah radhiyallahu taala anhu qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la talbasul harira wala dibaj, jangan kalian pakai harir atau dibaj. Dibaj itu jenis harir aja, cuma beda dalam proses pembuatannya. Harir itu sutra ya. Ini khusus untuk laki-laki, perempuan boleh. Wala tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddah, jangan kalian minum dari wadah yang terbuat dari emas dan perak. Fa inna lahum fid dunya wa lahum fil akhirah, sesungguhnya hal itu lahum untuk mereka di dunia ini orang kafir, walaupun fil akhirah, kalian akan mendapatkannya di akhirat. Rawahu Bukhari, diriwayatkan Imam Bukhari. Fi riwayat, dalam riwayat yang lain, alladzi yashrabu fi aniyati dhahab wal fiddah innama yujarjiru fi batnihi naru jahannam, yang minum dari wadah terbuat dari emas dan perak, sesungguhnya
dia akan memasukkan ke dalam perutnya itu api dari Jahannam, api dari Jahannam. Berarti kan ada ancaman. Ini ciri-ciri yang haram itu, ada ancaman serius di dalam hadis atau di dalam Al-Quran.